Perkenalkan, nama saya Melanie Suryaningsih dengan NIM 0546189962. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktik unit 2 untuk mata kuliah manajemen risiko, dan saat ini saya akan mewawancarai Bapak Parianto selaku Ketua Kelompok Tani Al-Ihya. Iya, selamat datang. Di kelompok Bapak ini ada nggak sih Pak kendala-kendala terkait keuangan gitu Pak? Oh, kalau Permodalan? masalah keuangan ini biasanya musim tanam kayak gini kan bareng-bareng. Kemudian kebutuhan itu juga bareng-bareng, dia ada yang waktu membayar anak sekolah, kemudian jadwalnya dia itu membayar arisan keluarga. Nah, biasanya seperti itu, sehingga konsentrasi untuk modal usaha itu terserap beberapa item itu. Oh, berarti seperti itu. Karena banyak kebutuhan jadi permodalannya agak berkurang gitu ya Pak ya? Ya, contohnya aja sudah waktunya nanam, ini sudah waktunya untuk nebus pupuk, giliran dikasih tahu, Pak, itu segera diambil pupuknya, ditebus ininya. Orang uangnya aja buat arisan, uangnya aja buat kondangan, ya kendalanya asli modalnya aja. Nah, kalau terkait kendala permodalan itu Pak, biasanya solusi dari kelompok tani itu apa Pak biasanya Pak? Biasanya dia ada simpan pinjam di kelompok. Itu kalau ada kelompoknya yang ada dananya. Kalau enggak ya dia pinjem kur atau bank plecit, bank pipil, bank mekar. Oh, berarti solusinya tadi kalau misalkan kekurangan modal, simpan pinjam dari kelompok tani, Ya. kemudian juga pinjam dari bank mekar atau bank plecit ya Pak ya? Ya. Fluktuasi harga Pak, contohnya saat panen ini harganya dia kan berubah-berubah Pak. Nah itu ada Ya. kendala nggak Pak? Ya, ada juga seperti itu. Biasanya kalau dia itu yang joinan atau dia itu pinjem dana ke pihak ketiga, misalnya itu kan ada yang nanam saham. Nah, seperti itu. Kalau dia itu kurang modal, biasanya dia pinjam ke penanam saham. Tapi nanti akhirnya dia juga harus jual kepada pihak yang nanam saham itu. Jual ke pemilik modal ya? Iya, jual ke pemilik modal. Nah, Dengan harga yang rendah dari harga biasanya. oh jadi harganya lebih rendah dari Iya. harga pasaran? Ya, karena dia udah terikat. Oh begitu. Iya. Kalau di harga jagung sendiri nih Pak, kadang waktu pas kita panen kan dia harganya rendah Pak, itu sampai nggak menutup biaya operasional segala macam. Itu pernah nggak sih Pak kejadian seperti itu Pak? Pernah. Pernah. 2 tahun yang lalu pernah itu. Biasanya kalau panen raya itu biasanya seperti itu. Ya kan hukum ekonomi berlaku, sehingga banyak penawaran, harganya anjlok. Untuk di kelompok tani sendiri Pak, untuk pengelolaan keuangan itu ada kendala nggak sih Pak? Apakah sudah terkelola dengan baik administrasi keuangannya atau belum Pak? Oh, ada. Mungkin ya karena rata-rata kan profesi petani itu bukan profesi pilihan, sehingga ya biasanya SDM-nya ya rendah, hanya lulusan SD seperti itu. Kemudian biasanya dia itu megangnya itu cangkul, suruh megang pena dia itu gegap dan sebagainya, sehingga ya kurang, rata-rata SDM-nya kurang kalau untuk nangani masalah pembukuan seperti itu. Akhirnya ya kita minta tolong Bu penyuluh ataupun BPL seperti itu. Jadi solusinya membutuhkan bantuan dari lembaga terkait seperti penyuluh gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau untuk operasional sendiri Pak, operasional dalam bertani itu ada kendala nggak sih Pak biasanya? Permodalan, masalah tenaga kerja, karena waktunya bersamaan banyak orang membutuhkan tenaga kerja, akhirnya kita juga kekurangan tenaga kerja, kekurangan alsintan seperti itu, karena juga kurang pakai dalam waktu yang bersamaan. Nah kalau operasional yang terkait infrastruktur Pak, irigasi dan lain itu ada menjadi hambatan juga nggak Pak? Ada juga seperti itu. Contohnya kalau yang ada seperti sekarang ini kan, misalnya sudah waktunya musim tanam, tetapi debit air dari irigasi itu masih belum mencukupi. Ya, itu jadi kendala, akhirnya mundur lagi. Nunggu curah hujan masih kurang juga. Kalau yang ini kan harus irigasi itu kan dia intensif seperti itu, jumlah airnya harus tercukupi seperti itu.
Nah ini kendala-kendalanya di lapangan seperti itu. Kalau untuk jalan Pak, jalan sendiri menuju ke lokasi usaha tani itu gimana Pak? Masih ada beberapa yang jadi kendala karena belum ada pengerasan, sehingga ya terutama yang di dalam-dalam itu susah masuknya. Akhirnya kita bawa hasil itu ya terguling, kemudian jalannya berlubang-lubang dan sebagainya. Kalau untuk hama sendiri Pak, biasanya itu hamanya masif begitu apa bisa dikendalikan Pak? Ada yang bisa, ada yang masif seperti itu. Contohnya seperti sekarang ini kan desa kita ini sudah IP 300 3 kali nanam. Nah kendalanya itu serangan OPT-nya tinggi karena di lokasi itu banyak sekali yang beraneka macam tanaman, sehingga stok pangan bagi organisme pengganggu tanam itu masih ada, sehingga ya tidak pergi. Kemudian kelemahannya kalau yang sampai dengan 3 kali nanam atau IP 300 itu kan nggak terputus mata rantai OPT itu. Kalau misalnya itu ada musim kemarau, kemudian nggak ada yang nanam, nah itu kan ada masanya jedanya untuk mutus mata rantai OPT. Tapi dengan diberlakukannya 3 kali nanam itu banyak serangan OPT-nya. Itu solusinya biasanya kelompok tani itu bagaimana Pak terhadap serangan hama? Serangan hama itu ya solusinya kita harus kompak. Waktunya nanam, waktunya olah tanah. Nah, kemudian untuk berhasil itu ya harus monokultur. Kalau banyak tanaman beraneka ragam itu jadi kendala tersendiri bagi kita. Dan ada petugas pendampingnya sendiri ya Pak untuk hama ya Pak ya? Ada. Biasanya juga dilibatkan ya Pak? Iya, dilibatkan. Ya, terima kasih Pak untuk wawancaranya hari Oh iya, ini. sama-sama. Jangan kapok ya Bu untuk berkunjung ke kelompok tani. Sama-sama Pak, malah saya berterima kasih kepada Bapak. Baik, demikianlah hasil wawancara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.